Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat dan bahagia selalu. Pada pembelajaran daring pertama ini, perkenalkan, nama saya Ani Nurbaiti. Kalian bisa memanggil saya Bu Betty. Tidak ada pembelajaran langsung di kelas, tidak adanya pertemuan langsung di antara kita, bukan alasan untuk kita tidak melakukan pembelajaran, bukan alasan untuk kita terus bermalas-malasan tanpa belajar. Masih ada pembelajaran daring seperti yang akan kita lakukan setelah ini. Oke, sebelum ke materi, saya ucapkan selamat datang di YouTube channel SMP Wahid Hasyim 8 Waru. Pada pembelajaran daring mata pelajaran IPS kelas 7. Jangan lupa buku tulis dan alat tulisnya dipersiapkan terlebih dahulu. Pada pertemuan daring pertama ini, kita akan membahas tentang manusia, tempat, dan lingkungan yang ada di bab 1. Jadi antara manusia, tempat, dan lingkungan ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Kita sebagai manusia tinggal pada suatu ruang tertentu di permukaan bumi. Ruang inilah yang disebut dengan tempat yang kita huni saat ini. Masing-masing ruang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda-beda dengan tempat lainnya. Contohnya, ruang atau tempat di pedesaan dengan di perkotaan. Antara pedesaan dan perkotaan ini memiliki karakteristik yang berbeda, yang sangat jelas dapat kita lihat, baik dari penduduknya, alamnya, dan juga budayanya yang ada. Masing-masing tempat memiliki kondisi dan potensinya masing-masing. Nah, maksud dari kondisi ini merupakan kondisi alamnya, kondisi tempatnya, kondisi ruangnya, sementara potensi adalah sumber daya yang dimiliki atau yang terkandung pada tempat atau daerah tersebut. Selanjutnya, kita akan memfokuskan pembahasan pada pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang itu apa sih? Jadi, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Jadi kalau tidak ada ruang, kita tidak punya tempat tinggal untuk melangsungkan kehidupan. Sementara setiap ruang di permukaan bumi yang kita tempati ini memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi. Contohnya antara wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan. Yang pasti antara kedua wilayah ini memiliki ciri khas tertentu dan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Contoh lagi, wilayah pegunungan dengan wilayah pesisir. Wilayah pegunungan yang masih identik dengan pepohonan-pepohonan hijau merupakan daerah penghasil sayuran, sementara wilayah pesisir yang identik dengan lautnya yang luas merupakan wilayah penghasil ikan. Jadi antara wilayah tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan tersebutlah yang kemudian disebut ciri khas atau karakteristik. Adanya perbedaan ini membuat satu wilayah dengan wilayah lainnya harus melakukan kerjasama, hubungan, atau menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Jadi yang dimaksud dengan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi itu apa? Nah, keterkaitan antar ruang di permukaan bumi ini adalah interaksi atau hubungan antara suatu tempat dengan tempat yang lain. Nah, lanjut, pengertian interaksi antar ruang. Jadi keterkaitan antara suatu tempat dengan tempat yang lainnya ini mengharuskan untuk melakukan interaksi atau hubungan. Pengertian interaksi tersendiri apa? Yakni pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan.
Atau menurut Bintarto, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan berpengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Jadi interaksi ini bukan hanya interaksi langsung, tapi juga ada interaksi tidak langsung. Interaksi langsung contohnya saat kita melakukan kunjungan, atau terjadinya pergerakan orang, pergerakan barang dari suatu daerah dengan daerah yang lain. Sementara interaksi tidak langsung yaitu interaksi yang terjadinya secara tidak langsung, tidak ada kontak fisik. Contohnya seperti kita mendapatkan informasi dari televisi, dari radio, atau dari internet yang saat ini sangat mudah untuk kita akses. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Yang pertama, yakni saling melengkapi. Seperti yang saya singgung di awal tadi, tidak ada satu ruang pun yang menyediakan segala kebutuhan penduduknya, sehingga harus melakukan interaksi antara suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Faktor-faktornya apa yang mempengaruhi interaksi antar ruang? Yang pertama, saling melengkapi. Contohnya, suatu wilayah A merupakan penghasil sayuran, sementara suatu wilayah B merupakan penghasil beras. Nah, dua wilayah ini melakukan interaksi antara sayuran dengan beras, di mana wilayah A yang berlebihan jumlah sayurannya mengirim pada wilayah B, sementara wilayah B yang penghasil berasnya melimpah mengirim beras pada wilayah A, sehingga kebutuhan tersebut dapat saling terlengkapi tanpa adanya kekurangan pada satu wilayah A ataupun wilayah B akan kebutuhan yang harus dipenuhi. Selanjutnya, yakni kesempatan antara. Kesempatan antara adalah kesempatan atau lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jadi contohnya wilayah A ini surplus sayuran tapi minus ikan, sementara wilayah B yang letaknya lebih jauh surplus ikan tapi minus sayuran. Jadi kebalikannya wilayah A. Nah, ada juga wilayah C yang surplus ikan dan minus sayuran, sama seperti wilayah B. Nah, dari ketiga wilayah ini terjadilah suatu hubungan. Wilayah A surplus sayuran, sementara membutuhkan ikan, dan wilayah B dan C surplus ikan tapi minus sayuran. Sehingga wilayah A jika ingin mendapatkan ikan harus melakukan hubungan dengan wilayah B atau C. Namun pada konteks ini, konteks kesempatan antara, wilayah A bisa membeli ikan pada wilayah B, namun ada wilayah C yang juga penghasil ikan dan jaraknya lebih dekat, sehingga pembeli ikan dari wilayah A beralih pada wilayah C. Karena jarak yang dekat tersebut otomatis memangkas ongkos biaya untuk melakukan perjalanan ke wilayah C. Jadi seperti itu yang disebut dengan kesempatan antara. Nah, mungkin di sini ada yang masih bertanya-tanya, surplus itu apa sih? Minus itu apa? Surplus adalah kelebihan produksi suatu barang pada suatu wilayah tertentu. Sementara minus dalam konteks ini adalah kekurangan produksi. Contohnya wilayah A ini surplus sayuran, artinya produksi sayurannya itu berlimpah, sementara minus ikan, produksi ikannya itu tidak banyak. Nah, ini bisa terjadi pada daerah pegunungan, daerah yang masih hijau, daerah pedesaan. Dan wilayah C ini surplus ikan, ikannya banyak, melimpah, sementara untuk sayurannya tidak begitu banyak. Nah, sehingga harus melakukan interaksi untuk memenuhi kebutuhan sayuran yang ada di wilayahnya. Wilayah C ini biasanya ada di daerah pesisir, daerah pantai, daerah laut, seperti itu. Selanjutnya, yakni kemudahan transfer atau
transferability. Nah, jadi pengangkutan barang atau transfer barang memerlukan biaya. Kemudahan transfer barang bergantung pada ketersediaan infrastruktur. Nah, oleh karena itu, kenapa muncul kesempatan antara? Karena ada alternatif lain yang lebih mudah untuk mendapatkan suatu barang. Karena pengangkutan barang, perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain itu memerlukan biaya, dan biaya tersebut tergantung pada ketersediaan infrastruktur sarana prasarana yang ada. Contohnya, apabila kita melakukan perjalanan pengiriman barang ke luar kota atau dalam kota tapi jalanannya buruk sehingga menghambat untuk melakukan distribusi barang. Nah, barang akan tertahan lama di jalan. Dari lamanya perjalanan tersebut, otomatis ongkos yang dibutuhkan juga lebih banyak di perjalanan. Dari kasus tersebut dikhawatirkan jika ongkos perjalanannya mahal, keuntungan yang didapat oleh produsen lebih sedikit karena terpotong oleh ongkos perjalanan. Nah, oleh karena itu, peran infrastruktur sangat berpengaruh. Apabila jalanannya baik, aksesnya mudah, perizinannya gampang, otomatis barang akan lebih mudah untuk dipindahkan, untuk distribusikan dari suatu wilayah ke wilayah yang lainnya. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita pada pembelajaran daring hari ini. Coming soon. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya, yakni tentang letak dan luas Indonesia. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.